Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di akuntansi keuangan lanjutan 2 tentang laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini kita gambarkan, misalkan begini. Ada dua perusahaan, yaitu PT Semen Gresik dan PT Semen Padang ya. PT Semen Gresik membeli sebagian besar saham dari PT Semen Padang. Nah, karena membeli sebagian besar saham PT Padang, maka yang membeli sebagai itu namanya parent company atau perusahaan induk. Sedangkan yang perusahaan yang sebagian besar saham itu dibeli oleh perusahaan lain itu namanya subsidiary company atau perusahaan anak. Nah, dua perusahaan ini secara hukum dia berdiri sendiri, jadi melakukan kegiatan operasional sendiri, dan dia tetap perusahaan juga berdiri sendiri ya, nggak digabung. Tapi secara ekonomis kedua perusahaan ini harus digabung karena merupakan satu kesatuan ekonomis. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya satu laporan, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasi ini sudah ditunjukkan berapa hak dari perusahaan induk yang namanya controlling interest ya, kemudian hak dari perusahaan anak atau minority interest ya. Itu jadi nanti ditunjukkan berapa hak dari masing-masing perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan. Kemudian cara dan penilaian investasi saham perusahaan terhadap perusahaan lain itu ada dua macam, yaitu secara tunai maupun dengan pertukaran dengan aktiva lain atau surat berharga. Kemudian nanti setelah terjadi pembelian saham, maka nanti kita membandingkan, perusahaan itu membandingkan antara harga perolehan dengan nilai buku ya. Nah, kita bandingkan antara harga perolehan dengan nilai buku. Ada kalanya nanti muncul harga perolehan lebih besar dari nilai buku, maka muncul istilah KHP-DNP atau goodwill positif ya. Jadi KHP kelebihan harga perolehan di atas nilai buku. Kemudian yang kedua bisa muncul bahwa nilai buku lebih besar dari harga perolehan, maka muncul goodwill negatif. Nah, ini nanti berbeda letak ya, jadi karena berbeda tanda ya. Kemudian setelah kita menghitung berapa jumlah harga perolehan dan berapa jumlah nilai bukunya, maka kita menghitung kita mencari harga perolehan itu dicari dari jumlah lembar saham yang dibeli dikalikan dengan jumlah harga pasar per lembar saham, yaitu untuk mencari berapa harga perolehan. Kemudian untuk mencari persentase kepemilikan itu dicari dari jumlah lembar saham yang dibeli dibagi dengan jumlah lembar saham milik anak dikalikan dengan 100%. Nah, kemudian kita mencari nilai buku sudah pembelian saham. Nilai bukunya adalah kan kita bisa mengetahui berapa jumlah saham modalnya ya. Jadi jumlah modal perusahaan anak itu terdiri dari modal saham anak, kemudian ditambah dengan agio saham, ditambah dengan laba yang ditanam. Kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan, itu mencari nilai buku. Nah, kemudian setelah kita peroleh harga perolehan, kemudian kita peroleh nilai bukunya, maka kita bandingkan antara harga perolehan dengan nilai buku sudah pembelian saham. Ini untuk mencari berapa kemungkinan kelebihan harga perolehan di atas nilai buku atau kelebihan nilai buku di atas harga pokok atau harga perolehan. Nah, begitu. Itu penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan konsolidasi ya. Kita belum masuk ke metodenya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.